Mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan harta mereka, mereka tinggalkan kenikmatan hidup dalam rangka menjaga keimanan mereka menuju ke gua. Dan di gua itu tidak ada yang namanya rumah, tidak ada yang namanya kasur yang empuk, tidak ada. Itulah orang yang berhijrah, meninggalkan kaumnya menuju tempat yang mungkin dinilai, dipandang itu tidak pantas, tidak layak, tapi semata-mata karena keimanan. Dan ketika mereka menuju gua tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara doa mereka yang itu dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Ketika mereka masuk ke dalam gua, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah. Berikanlah kepada kami, limpahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sediakanlah untuk kami atau berikanlah kepada kami perkara yang benar atau petunjuk dalam urusan kami. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan berikanlah kami petunjuk yang benar dalam urusan kami. Perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka untuk pergi meninggalkan daerah mereka ini menuju gua. Tapi mereka tidak berserah diri begitu saja. Mereka ada usaha, ya, ada usaha dan ada bentuk tawakal. Kita lihat doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya doa ini doa yang menggabungkan antara usaha dan tawakal. Mereka berusaha pergi meninggalkan daerah mereka, ya, ada usaha meninggalkan daerah mereka dan tawakal kepada Allah, memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala juga mengatakan bahwasanya doa ini doa yang mencakup seluruh kebaikan. Ya, ini doa yang baik yang mencakup segala bentuk kebaikan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berikan rahmat kepada mereka ketika mereka meninggalkan kehidupan dunia ini, ya, meninggalkan kehidupan dunia mereka menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berikan kepada mereka apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan mereka di gua tersebut. Itu ketika mereka masuk ke dalam gua dan berdoa dari kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka baru meletakkan kepala mereka, baru terbaring, ya, baru terbaring di dalam gua, lalu mereka pun tertidur semua. Ya, mereka semua tertidur. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur itu nikmat. Karena capeknya mereka, lelahnya mereka masuk dalam gua, kemudian mereka semua tertidur. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan mukjizatnya. Allah ingin tunjukkan ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya ketika mereka tertidur di dalam gua. Apa yang Allah katakan? Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamin wa idza gharabat taqriduhum datal shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa tara syamsa idza tala'at, dan engkau lihat wahai Muhammad, engkau melihat matahari ketika matahari itu terbit, muncul. Tazawaru an kahfihim, maka matahari itu condong an kahfihim datal yamin, ya, condong ke sebelah kanan gua mereka. Di matahari itu condong sebelah kanan mereka sehingga mereka mendapatkan sinar matahari. Wa idza gharabat taqriduhum datal shimal, dan ketika matahari itu terbenam, maka matahari itu menjauh dari mereka ke arah kiri gua tersebut. Wahum fi fajwatin min, dan mereka masih tetap berada di tempat mereka. Jadi, ya, ketika mereka itu berada di dalam gua, maka alhamdulillah gua yang mereka tempati itu luas sehingga udara mencukupi. Keluar masuknya sirkulasi udara itu mencukupi. Karena orang yang tidur apalagi tidurnya sampai 309 tahun.
Bayangkan orang kalau tidur di rumah sakit saja, orang tidur di rumah sakit, dia sakit tidur di rumah sakit dengan satu kondisi 3 hari saja. Itu kalau bangun mungkin tubuhnya pegel-pegel semua. Nah, mereka tidur selama 309 tahun. Maka kalau mereka itu dalam satu posisi dan tidak mencukupi apa yang diperlukan bagi orang yang tidur, maka mereka mungkin bangun sudah barangkali tidak bernyawa. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat di sini. Allah berikan atau Allah tunjukkan ayatnya, Allah tunjukkan kekuasaan. Matahari yang menyinari mereka mencukupi untuk kehidupan mereka dalam kondisi tidur. Matahari yang bersinar menyinari mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan, karena orang hidup juga butuh sinar matahari. Orang hidup butuh sinar matahari karena mereka masih hidup, tertidur, butuh adanya sinar matahari, butuh sirkulasi udara yang cukup. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kafihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatas shimal wa hum fi fajwatin min. Kata Allah, dzalika min ayatillah. Itu adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka cukup urusan udaranya, sirkulasi udaranya, kemudian sinar mataharinya juga cukup bagi mereka. Dan dzalika min ayatillah. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa mendapatkan penolong selainnya. Tidak ada yang bisa mendapatkan penolong dari siksa Allah. Sehingga ini sebuah petunjuk. Maka kalau kita itu mencari petunjuk, meminta petunjuk, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan petunjuk. Hidayah, petunjuk, hidayah ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memberikan petunjuk, baik hidayatul irsyad atau hidayatul taufik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita setiap hari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Kita mohon hidayah kepada Allah. Baik hidayatul irsyad, yaitu supaya kita itu mengetahui kebenaran, supaya kita itu mengilmui kebenaran, serta hidayatul taufik supaya kita mau mengikuti kebenaran tersebut. Ini yang namanya hidayah. Bukan hanya kita itu sekedar punya ilmunya, bukan hanya sekedar kita itu mengetahui kebenaran, tapi kita juga memohon agar kita itu bisa mengikuti kebenaran tersebut. Ini kisahnya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.